Di video kali ini, aku akan mencoba untuk bertahan hidup di sebuah planet di Minecraft. Planet ini benar-benar mengapung di langit dengan void di sekelilingnya. Dengan terbatasnya resource yang ada di sini, aku akan menantang diriku untuk bertahan hidup selama 100 hari ke depan. Tentu saja, aku akan bermain di mode hardcore. Satu kesalahan dan semuanya akan berakhir. Apakah aku akan bisa menyelesaikan tantangan ini dan membuat peradaban baru? Langsung aja kita mulai ke videonya. Hari pertama. Tentunya aku akan memulainya dari kayu. Buat crafting table pertama, satu buah wooden pickaxe untuk mengumpulkan batu. Di sini aku menemukan iron, aku langsung buat satu buah stone pickaxe dan mengambil iron tadi. Aku buat satu buah furnace, bakar dua iron tadi. Setelah matang, aku buat sear. Kebetulan di sini ada domba dan aku mengambil bulunya. Dengan itu, aku udah bisa buat kasur dan bisa nge-skip malam hari nantinya. Aku ambil koper yang ada di sini, aku nggak tahu ini bakal berguna atau enggak, tapi aku ambil aja. Lanjut mengumpulkan batu, kemudian aku upgrade semua toolsku. Aku kumpulkan lagi kayu, bakar di furnace agar berubah menjadi charcoal. Kemudian aku buat torch untuk penerangan. Dengan ini, aku udah bisa mining dengan nyaman. Ngomong-ngomong, untuk mendapatkan ore di sini bisa dibilang cukup rumit, karena aku nggak tahu ore yang ada di kedalaman berapa. Jadi, aku cuma bisa menggali secara random dan yap, aku nggak dapat apa-apa. Aku kembali ke atas, aku putuskan untuk berkeliling dan aku menemukan sebuah goa yang dimana di dalamnya aku melihat iron. Aku langsung turun ke bawah dan mengambil iron tersebut. Aku turun semakin dalam dan ore di sini lumayan banyak. Kayaknya di dalam sana agak ngeri sih. Aku kembali dulu ke atas, bakar 4 raw iron yang aku dapatkan tadi. Sambil nunggu matang, aku bakal lanjutkan rumput-rumput yang ada di sini untuk mendapatkan wheat seed. Aku buat satu buah ember, sisa satu iron ingot dan aku buat satu buah seal. Karena hari sudah malam, jadi aku putuskan untuk tidur. Hari kedua, aku loncat lagi hancurkan rumput untuk mendapatkan wheat seed. Setelah itu, karena aku udah punya ember, aku udah bisa ambil air dan buat lahan kecil untuk menanam wheat seed tadi. Tiba-tiba ada seekor ayam. Halo. Tiba-tiba ada ayam nyamperin. Ada sini, kamu masuk aja ya. Kamu aman di sini. Oke. Aku masuk lagi ke gua tadi dan ambil semua iron yang ada di sini. Creeper. 2 creeper. Agak ngeri sih. Karena di dalam sana ada creeper, jadi aku bakal habiskan dulu ore yang ada di atas ini. Buat satu buah furnace, bakar semua raw ironnya. Setelah matang, aku buat satu buah iron chestplate dan satu buah iron boots. Dengan kayak gini, aku udah berani untuk menuju ke bawah. Ada skeleton lagi. Itu, lihat panahnya mantul dan kena creeper. Ini sebuah keuntungan. Aku bisa ngebunuh creeper tanpa menyentuhnya kayaknya. Nice. Cara tadi cukup efektif, tapi itu memakan waktu yang cukup lama. Aku nggak sabar, jadi aku turun ke bawah untuk membunuhnya secara langsung. Gak ada apa-apa loh. Aku kira ada goa gitu atau semacamnya, ternyata buntu. Aku kembali lagi ke atas. Karena tadi aku bunuh skeleton, aku dapat tulang dan aku ubah jadi bone meal. Aku berikan ke tanamanku agar dia tumbuh secara instan. Kemudian aku panen dan aku punya wheat pertamaku. Aku giring domba-domba yang ada di sini dan aku masukkan ke dalam lubang. Begitupun sapi. Kalau babi kayaknya bakal aku bunuh aja untuk makanan sementara. Aku buat 2 buah chest dan rapikan barang-barangku. Hey sapi. Nice, sapi kedua. Hari keempat, aku buat satu buah smoker dan aku bakar daging babi yang aku dapatkan kemarin. Sekarang aku pengen merapikan bagian tengah ini. Aku buat cukup banyak stone axe dan mulai meratakan bagian ini. Bagian tengah ini udah rata dan sekarang udah kelihatan lebih luas. Tapi aku rasa ini masih kurang, jadi aku bakal meratakannya lagi. Ketika hari sudah mulai gelap, para hostile mob mulai berdatangan. Bahkan ini belum malam tapi zombie yang datang udah banyak banget. Hari semakin gelap, hostile mob makin beragam seperti creeper dan skeleton. Ini cukup merepotkan. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk bermalam di dalam goa karena ini adalah cara paling aman. Sambil nunggu siang, aku bakal mining sambil aku ngumpulin cobblestone. Di pertengahan mining, aku menemukan hal yang cukup aneh. Ada obsidian. Dan setelah aku telusuri, obsidian ini kayak melindungi sesuatu di tengah gitu. Aku makin penasaran sih. Tapi karena aku belum punya diamond pickaxe, jadi aku belum bisa menghancurkan obsidiannya. Di pertengahan mining, aku melihat cahaya hijau. Aku nggak tahu ini apa dan ternyata ini cahaya dari emerald. Tapi yang terpenting bukan itu. Aku menemukan diamond. Aku langsung bakar semua iron yang aku dapatkan sebelumnya. Buat satu buah iron pickaxe dan mengambil diamond tadi. Ini adalah diamond pertamaku. Aku juga ambil emeraldnya. Meskipun aku nggak tahu ini bakal berguna atau enggak, tapi aku ambil aja.
Setelah itu, aku kembali ke atas. Di sini terdapat banyak daging zombie semalam yang terbakar dengan matahari. Aku juga melihat spider. Aku membunuhnya untuk mendapatkan string. Sayangnya aku cuma mendapatkan satu string, jadi aku butuh satu lagi untuk membuat alat pancing. Aku lanjutkan lagi meratakan bagian tengah, dan setelah hari mulai gelap, creeper pun bermunculan. Aku akan menghabiskan malam ini dengan mining lagi. Aku kumpulkan semua orang yang ada di sini. Diamond lagi kah? Aku mengambil diamond tersebut dan ternyata bukan cuma satu, ada 3 diamond. Dengan itu, aku bisa buat satu buah diamond pickaxe. Aku mengunjungi obsidian tadi. Ketika aku hancurkan, aku menemukan magma block. Dan yang terpenting, di sini aku menemukan lava. Aku buang dulu air yang ada di emberku dan mengambil lava tadi. Aku juga kumpulkan beberapa obsidian, kembali ke atas, dan bunuh spider untuk mendapatkan string kedua. Sekarang aku bisa buat alat pancing. Sebelum mulai mancing, aku bakal hancurkan dulu batu-batu yang ada di sini dan aku menggantinya menggunakan dirt. Keesokan harinya, aku bakar semua orang yang kudapatkan sebelumnya, dan sekarang aku akan menghabiskan hariku dengan mancing. Hari ke-9. Ini adalah semua ikan yang kudapatkan. Aku bakar semuanya di furnace. Sekarang aku pengen buat mob farm. Aku butuh banyak kayu untuk membuat platformnya, karena aku bakal buat mob farmnya cukup jauh dari planet utama. Pertama, aku bakal buat jalan yang akan menghubungkan antara planet dengan platform mob farmnya. Setelah itu, aku mulai membuat jalur platformnya menggunakan slab. Setelah itu, aku panen wheatku yang udah matang. Aku tanam kembali, beri makan domba, dan juga sapi. Aku siapkan semua barang yang kuperlukan dan mulai membuat mob farmnya. Dua hari berlalu mob farmnya udah selesai. Untuk sementara aku bikin satu layer aja. Mob itu akan turun dari atas dan terkurung di sini, sementara aku hanya perlu membunuhnya untuk mendapatkan XP. Gak cuma XP, tentu saja aku juga dapat item dari drop mobnya. Masalahnya sekarang ini gak simetris, karena mob farm ini berukuran genap, sedangkan platform ini ganjil, jadi ya sebenarnya ini gak ada pengaruh apa-apa, cuman gak enak aja dilihatnya. Jadi aku bakal rombak platform ini. Sekarang udah lebih enak dilihat. Aku kumpulkan lagi beberapa kayu oak karena tadi ada sebagian atap yang menggunakan kayu birch dan aku menggantinya dengan kayu oak agar enak dilihat. Sekarang aku bakal bunuh-bunuh mob di sini untuk mendapatkan tulang. Mob farm ini belum deres karena cuma satu layer. Aku ubah tulangnya menjadi bone meal buat cukup banyak kapak dan aku bakal mengumpulkan kayu untuk membuat rumah. Aku juga bakal tutup dulu lubang yang ada di tengah ini dan setelah itu aku mulai membuat rumahnya.